memiliki sejarah panjang yang penuh warna. Pada awalnya, kawasan ini dikenal sebagai daerah hiburan malam yang populer sejak era kolonial Belanda, terutama pada era 1990 hingga 2000-an. Sampai tahun 2016, kawasan Kalijodo berakhir. Selamat datang kembali di bangunan dengan ceritanya, sebuah perjalanan mendalam ke dalam sejarah dan arsitektur bangunan-bangunan serta ruang publik ikonik. Dalam episode kali ini, kami akan menceritakan kisah RPTRA Kalijodo yang mencerminkan budaya, sejarah, dan inovasi yang menginspirasi kita hingga hari ini. Sekilas penjelasan tentang revitalisasi RPTRA Kalijodo telah memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara sosial maupun lingkungan. Tempat ini kini menjadi simbol transformasi dan revitalisasi perkotaan di Jakarta, menciptakan ruang yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Kalijodo, yang terletak di perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat, memiliki sejarah panjang dan kompleks sebelum diubah menjadi ruang publik terpadu ramah anak, RPTRA. Nama Kalijodo berasal dari tradisi lama yang terkait dengan sungai, kali, dan perjodohan, jodoh. Pada awal abad ke-20, Kalijodo dikenal sebagai kawasan dengan nilai budaya yang kuat. Kawasan ini menjadi tempat pertemuan masyarakat Betawi yang merayakan tradisi perjodohan di tepi sungai. Upacara dan festival lokal sering diadakan di area ini, menjadikannya tempat yang signifikan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-20, Kalijodo mengalami perubahan drastis. Seiring dengan urbanisasi yang cepat di Jakarta, kawasan ini berubah menjadi daerah yang kurang teratur dan berkembang menjadi pusat ekonomi informal. Banyak pendatang yang membangun tempat tinggal di sana dan menjalankan berbagai bisnis, termasuk perdagangan dan hiburan malam. Banyaknya penduduk yang tinggal di sana tanpa perencanaan kota yang baik menyebabkan infrastruktur yang buruk dan kurangnya fasilitas umum. Kalijodo dikenal sebagai kawasan kumuh dengan reputasi negatif. Pada dekade 1980-an hingga awal 2000-an, Kalijodo dikenal sebagai pusat hiburan malam yang ilegal dan aktivitas kriminal. Rumah-rumah bordil dan tempat perjudian menjadi pemandangan umum, menjadikan Kalijodo sebagai daerah yang berbahaya dan tidak teratur. Kondisi sosial di Kalijodo sangat memprihatinkan, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan kurangnya akses ke fasilitas dasar bagi penduduknya. Meskipun demikian, Kalijodo juga menjadi tempat berlindung bagi banyak orang yang mencari penghidupan di Jakarta. Kalijodo pada era 1990 sampai 2000-an sangat minim infrastruktur yang memadai. Bangunan-bangunan di kawasan ini seringkali berdiri secara ilegal dan tidak memiliki izin resmi. Infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan layanan publik sangat terbatas. Banyak bangunan yang kumuh dan tidak layak huni, yang berkontribusi pada kondisi lingkungan yang buruk dan penyebaran penyakit. Selain itu, pencemaran lingkungan juga menjadi masalah serius, dengan sampah yang menumpuk dan air kali yang tercemar. Kondisi sosial di Kalijodo pada era ini sangat kompleks. Kawasan ini dikenal sebagai tempat gelap, dengan keberadaan hiburan malam yang menjamur di sepanjang kali menjadikan kawasan tersebut tidak teratur dan kumuh. Pada awal tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama, Ahok, mengumumkan rencana untuk membersihkan kawasan Kalijodo. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi kepada warga dan pemilik usaha di kawasan tersebut, menjelaskan rencana pembongkaran dan penataan ulang kawasan menjadi RPTRA dan RTH. Gusur kita kasih SP 1, 2, 3, SPB, bongkar udah gitu aja. Preman, penguasa Jakarta ya negara. Pada Februari 2016, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri,
melakukan pembongkaran secara masif di Kalijodo. Setelah proses pembongkaran selesai, kawasan Kalijodo diubah menjadi ruang publik terpadu ramah anak, RPTRA. Proyek pembangunan ini melibatkan perencanaan lanskap yang modern dan fasilitas yang mendukung aktivitas warga, seperti taman bermain, jalur sepeda, lapangan olahraga, dan area hijau. Yori Antar ditunjuk sebagai perancang RPTRA dan RTH Kalijodo. Yori Antar adalah seorang arsitek yang dikenal dengan karyanya yang memadukan elemen-elemen arsitektur tradisional Indonesia dengan konsep modern. Ia sering disebut sebagai seorang arsitek yang memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian budaya arsitektur Nusantara. Proyek RPTRA Kalijodo menciptakan ruang publik yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis dan ramah lingkungan. Mereka merancang RPTRA Kalijodo dengan pendekatan yang inovatif, mengintegrasikan elemen-elemen hijau dan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga. Revitalisasi area ini telah mengubah kawasan yang sebelumnya kumuh menjadi ruang publik yang aman dan ramah untuk semua lapisan masyarakat. Proyek RPTRA Kalijodo memiliki luasan sekitar 1,5 hektar. Kawasan ini mencakup berbagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung fungsi sosial, rekreasi, dan edukasi bagi masyarakat, termasuk area bermain anak, lapangan olahraga, jalur sepeda, dan ruang hijau terbuka. RPTRA Kalijodo saat ini masih berfungsi menjadi ruang terbuka, namun mulai terlihat tidak terawat dan mulai terbengkalai. Taman bermain anak dan taman skateboard tampak kusam, penuh retakan, dan banyak sampah. Pedagang yang disediakan tempat khusus berjualan sudah jarang terlihat. Sementara pedagang kaki lima liar sering menempati area tersebut, membuat RPTRA terlihat tidak tertata. Parkir liar juga sempat menjadi perbincangan hangat. Sebelum kita berpisah, mari berdiskusi sejenak di kolom komentar. Dengan kondisi saat ini, bagaimana seharusnya penataan yang tepat untuk desain RTH atau RPTRA? Apakah RPTRA Kalijodo sudah berhasil dengan konsep yang mengutamakan keberlanjutan, inklusivitas, dan fungsi sosial? Saat ini kita harus berpisah dari keindahan RPTRA, RTH Kalijodo, sebuah cerita ruang terbuka yang fenomenal. Terima kasih telah menonton Bangunan dengan Ceritanya. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk lebih menghargai keindahan serta sejarah di balik bangunan-bangunan maupun ruang terbuka ikonik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan cerita-cerita menarik lainnya. Bagikan juga pendapat Anda tentang ruang terbuka ikonik ini di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi kisah-kisah luar biasa dari dunia arsitektur.